Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia Bapak Ibu. Nah, di video kali ini ada berita baik nih yang baru-baru dirilis oleh Kementerian Pendidikan langsung Bapak Ibu. Ini untuk respon dari keluhan banyak guru di lapangan Bapak Ibu, di sekolah-sekolah ya, mulai dari TK, SD, SMP dan seterusnya. Itu banyak keluhan terkait yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita to the point saja Bapak Ibu ya. Nah, beberapa keluhan yang kami maksud itu salah satunya seperti ini. Ada yang komentar, saya kesulitan memenuhi 32 poin di kinerja yang sudah saya rencanakan di awal. Di RHK-nya ya maksudnya. Karena pada saat itu saya belum paham. Nah, ada komentar seperti ini. Banyak di channel kami pun yang komentar seperti ini cenderung kesulitan dalam memenuhi 3 poin, 32 poin minimal itu karena pada saat perencanaan yang disusung itu belum dengan perhitungan yang matang, kalkulasi yang matang, karena kan memang pada saat itu kita baru dan statusnya sudah disetujui. Ada juga yang merasa keliru dalam memilih tugas tambahan, kan ada dua ya. Nah, termasuk salah satunya tugas tambahan. Nah, gimana solusinya? Selama ini kan ya yang sudah dipilih ya itu yang harus dilaksanakan. Kemdikbud merespon hal ini Bapak Ibu. Jadi di PMM itu di bagian kinerjanya guru ada dua fitur baru Bapak Ibu ya. Yang pertama edit rencana hasil kerja pengembangan kompetensi dan ada juga edit rencana hasil kerja di tugas tambahan. Jadi itu bisa diedit Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah terlanjur milih 32 poin kemarin misalnya dari eh, sertifikat semua, ternyata Bapak Ibu mau rubah karena ternyata ada poin yang bisa Bapak Ibu manfaatkan gunakan selain sertifikat pelatihan misalnya. Nah, itu bisa dirubah. Cara ngerubahnya gimana? Kita akan bahas Bapak Ibu. Ini informasi resmi dari pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id. Jadi ini valid Bapak Ibu ya. Ini kami referensinya di sini. Ah, jadi di sini yang pertama kalau Bapak Ibu mau rubah 32 poin tadi ya. Nah, caranya buka PMM-nya tentunya, lalu pilih kinerja ya, seperti biasa masuk di kinerja seperti biasa. Nanti setelah Bapak Ibu masuk di kinerjanya kan akan tampil seperti ini nih. Nah, pelaksanaan kinerja ada cek langkah observasi, ada pengembangan kompetensi, dan ada tugas tambahan. Kalau Bapak Ibu mau rubah di bagian pengembangan kompetensi, pilih kumpulkan di sini, ya, klik kumpulkan. Lalu akan tampil seperti ini. Nah, di bagian pojok kanan atas itu, pertengahan, ada ubah rencana hasil kerja. Ada ubah rencana hasil kerja. Nah, Bapak Ibu, klik ini nih, ubah rencana hasil kerja. Nah, setelah itu akan ada tampil seperti ini. Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Kalau Anda sudah yakin akan mengubah, centang klik yang kotak ini, text box ya, lalu akan tercentang. Lalu pilih saya sudah diskusi. Nah, setelah itu akan tampil seperti awal pada saat perencanaan. Bapak Ibu bisa klik tanda panah ini, lalu akan tampil pilihan-pilihan pemenuhan 32 poin itu. Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasa paling mudah untuk dipenuhi, nah itu yang dipilih. Tidak perlu memaksakan diri ya, tidak perlu memaksakan diri. Misalnya harus full 100 poin misalnya. Oh tidak juga, kan ada standar minimalnya 32 poin. Jadi pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu rasa mampu untuk penuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu memilih, nanti akan ada pilihan seperti ini. Di sini keterangannya, selanjutnya pada halaman ubah hasil kerja, Anda akan mendapatkan pemberitahuan hasil kerja diubah oleh Anda. Klik lanjut untuk menyimpan perubahan RHK tersebut. Setelah Bapak Ibu memilih pemenuhan 32 poin dari kegiatan-kegiatan ini, nanti akan tampil seperti ini nih. Diubah oleh Anda, klik ini Bapak Ibu ya, klik cek ya. Lalu akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini, lalu pilih simpan. Akan tampil rencana hasil kerja yang lama akan dihapus. Lanjut simpan rencana hasil kerja yang baru. Pilih simpan. Maka yang Bapak Ibu pilih tadinya itu akan berubah otomatis seperti ini tampilannya ya.
Nah, juga di akunnya kepala sekolah juga akan berubah Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini, ada keterangan rencana hasil kerja diubah pada 1 Maret 2024 Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi Kemdikbud sangat responsif menurut kami, karena memang banyak teman-teman guru yang belum paham pada saat penyusunan rencana itu, perencanaan, sehingga cenderung memilih tanpa memahami betul. Ya, namanya kita memilih tanpa paham betul, ada potensi salah dalam memilih. Nah, ini sudah ada solusinya. Nah, berikutnya untuk merubah tugas tambahan, ya, tugas tambahan misalnya kemarin Bapak Ibu milih satu tugas tambahan, ternyata Bapak Ibu ada 2 tugas tambahan yang ingin dimasukkan. Misalnya Bapak Ibu adalah wakil kepala sekolah kurikulum, misalnya wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu juga adalah wali kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu cuma masukkan wali kelas. Nah, Bapak Ibu bisa ubah. Caranya, pilih di bagian tugas tambahan seperti ini, pilih kumpulkan, lalu pilih di pojok kanan atas, ubah rencana hasil kerja. Ubah rencana hasil kerja. Lalu tampil akan seperti ini, ya seperti normalnya dari awal. Bapak Ibu memilih tugas tambahan yang Bapak Ibu akan input di PMM kinerjanya. Ini kan tampil banyak nih pilihan di sini. Pastikan Bapak Ibu membaca secara detail, secara saksama, lalu memilih supaya tidak salah lagi, seperti itu. Lalu di bagian setelah Bapak Ibu memilih akan tampil seperti ini. Pilih diubah, ya, diubah oleh Anda, cek, lalu pilih lanjut. Pilih lanjut. Setelah itu akan tampil seperti ini, rencana hasil kerja yang lama akan dihapus, lanjut simpan rencana hasil kerja yang baru. Lalu pilih simpan. Nah, juga akan berubah di sini, ada keterangan muncul berhasil simpan rencana hasil kerja. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, berikut ini tampilan dari sisi atasan jika ada perubahan rencana hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai. Kan tampil seperti ini. Diubah pada 1 Maret, diubah pada 2 Maret, Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah juga otomatis mengetahui dari aplikasi. Tapi sebelum Bapak Ibu ngedit, pastikan Bapak Ibu diskusi dulu dengan kepala sekolahnya, ya, supaya kepala sekolah tidak kaget ya kok tiba-tiba diubah. Ya, sampaikan alasannya. Pasti ketika alasannya memang rasional, alasannya logis, alasannya tepat, tentu Capseknya akan support. Ya, support. Dan ketika sudah ada kata iya dari Capseknya, silakan diubah. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai tidak diubah, jangan sampai Bapak Ibu ubah tanpa konfirmasi ke kepala sekolah, nanti Capseknya akan kaget lihatnya kok jadi beda ya. Seperti itu. Jadi bagusnya didiskusikan di awal. Oke Bapak Ibu ya, jadi ini fitur baru dari PMM untuk teman-teman guru di lapangan. Ya, tidak ada lagi yang mengeluh terkait perencanaan yang sudah disusun dan ternyata kurang tepat, karena sudah ada solusi dari pihak kementerian, yaitu ubah atau edit, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, kita jumpa di next video. Silahkan dimanfaatkan jika memang perlu dimanfaatkan fitur ini. Kita diskusi di kolom komentar, atau mungkin masih ada keluhan-keluhan atau masalah-masalah dari rekan-rekan guru terkait PMM ini, boleh dicantumkan di kolom komentar. Kita cari solusi di sana, kita sharing solusi di sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.